Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKI semester 4 kelas C dan D. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-11 dengan materi hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan puasa. Dan saya mohon maaf karena kemarin tanggal 4 Mei saya tidak bisa hadir di kelas online karena saya sedang tidak sehat. Suaranya masih kayak gini ya. Kurang set tes. Ya. Dan hari ini saya baru bisa membuat video untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya. Oke. Nah, hari ini hadis yang kita bahas itu ada 3. Seperti kemarin ya. Kalau pembahasan hadis tidak semuanya bisa saya sampaikan karena hadis lain nanti akan saya jadikan tugas. Seperti yang minggu lalu ya, yang 2 minggu yang lalu. Di mana hadis tentang zakat itu saya hanya baca 3 hadis. Sedangkan sisanya kalian jadikan tugas presentasi dengan menggunakan video. Yang itu belum saya koreksi ya, saya cek dulu apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, saya akan tuliskan catatan di komen yang ada di PDF, di tugas, dan tolong nanti minggu depan diperbaiki. Kalau ada catatan, kalau bagus saya tulis bagus, kalau memang ada kekurangan, ya saya juga sebutkan. Dan kayaknya saya hanya sisipkan saja komentar saya, tanggapan saya yang kurang sesuai. Yang tidak ada komentarnya sudah, berarti sudah betul. Ya, itu titik mudahnya. Oke ya, sekarang kita akan membahas hadis pertemuan sekarang 11. Saya share ya. Nah, ini dia ya. Hadis tentang puasa. Hadis yang akan saya bahas adalah hadis nomor 670 ini ya. Kemudian yang kedua hadis 674 ini ya. Dan yang ketiga hadis nomor 689 ini dia. Ya. Oke, baik, kita bahas satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syam, kitab puasa. An Abi Hurairah maaf ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain. Janganlah engkau mendahului Ramadan, bulan Ramadan, bisaumi yaumin wala yaumaini, dengan 1 hari puasa dan juga
2 hari puasa. Jadi kata Nabi, makruh hukumnya atau tidak baik pada saat bulan Sya'ban atau bulan Ruwah itu puasa pada tanggal 29 atau 28 atau 30. Makruh. Kenapa kok makruh, Pak? Ya, karena untuk mengantisipasi jangan bersamaan berdekatan dengan bulan puasa Ramadan. Itu yang maksudnya ya. Inilah kecuali, nah ini ada pengecualiannya. Kalau julun seseorang karena yang sumu soman yang sudah biasa berpuasa sehari. Ya sumu maka silakan berpuasa. Jadi ada orang yang punya tradisi hobi puasa Senin Kemis misalnya ya. Ya puasa. Nah, berdekatan dengan tanggal 1 Ramadan itu tanggal 30-nya itu hari Kamis misalnya. Nah, karena dia sudah biasa puasa, ya sudah. Kata Nabi, ya sembuh, silakan puasa. Atau dia, apa itu, puasa Daud. Puasa sehari, besoknya tidak, puasa lagi sehari berikutnya, dan seterusnya. Kalau itu ya, teruskan. Jangan berhenti. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaq alaih atau hadis Bukhari Muslim. Berikutnya adalah hadis nomor 674. Ini dia. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata Abdullah bin Umar taro an-nasu al-hilala fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bi siyami taro an-nasu orang-orang saling melihat al-hilala akan keberadaan hilal atau bulan sabit. Akhbartu maka aku kemudian mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anni bahwasanya aku roa itu telah melihatnya. Pasoma pasoma wa amaron nasa maka aku kemudian berpuasa manusia atau orang-orang wa amaron nasa bisyamihi dan Nabi memerintahkan orang-orang bisyami untuk berpuasa. Jadi hadis ini menjadi dasar bahwasanya orang kalau berpuasa maka sebelum melaksanakan ibadah puasa itu harus melihat hilal yang menjadi pertanda awal dari bulan baru. Jadi kalau misalnya sudah mendekati hari atau pada menjelang akhir bulan Sya'ban atau bulan Ruwah, orang harus melihat hilal. Adakah hilal? Nah, adanya hilal itu menjadi awal dimulainya bulan baru, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Maka patokannya adalah dengan melihat ini salah satu hadis yang menjadi dasar di, itu, di disunahkannya melihat hilal. Seperti juga di hadis ini juga ada ini ya, tapi saya tidak bacakan. Ini yang muttafaq alaih, yang hadis sahih. Ini kan hanya di sahihnya saja, yang hadis Abu Dawud ini. Ini ya. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim dan Ibnu Hibban. Terakhir hadis nomor 689. Nah ini dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Muttafaqun.
Nabi bersabda, man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, sedangkan dia sedang berpuasa. Fa akala au syariba, kemudian dia makan dan minum, fal yutimma shaumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqahu, sesungguhnya Allah telah memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Artinya hadis ini menjelaskan kalau ada orang lupa, oh, hari ini adalah hari puasa, hari bulan Ramadan, terus dia minum dan makan tanpa disadari, tanpa dia ingat, maka solusinya stop dan teruskan puasa. Tidak batal maksudnya, ya. Jadi ini bagi orang yang menghadapi masalah sudah lupa, terus lali jadi orang serang tuh, ya. Terus dia makan dan minum. Nah, itu tidak masalah. Setelah sadar, stop, lanjutkan puasa. Tapi jangan diada-adain, jangan disengaja-sengajain ya. Aku lupa makan di bulan Ramadan. Terus sepiring mangan itu. Oh, nggak bisa begitu. Sepiring kok lalu, bisa lalu. Ya, tadi ya ini yang makan seteguk, minum seteguk atau makan sesuap, tiba-tiba ingat kak, nah, itu masih bisa. Masih di rukhsah, ya. Nah itu dasarnya bisa dilihat dari sini ketika mencari dasar hukum ketika ada orang lupa makan dan minum di bulan Ramadan. Oke ya, jelas cukup. Mohon maaf ya ini sepanjang video ini punya belum tuntas ya. Batuknya juga sama. Oke, saya kira itu ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kemarin tidak bisa membuat video ini karena terus terang saya tepan gitu ya. Terus saya kurang sehat. Mau buka video saja sudah berat. Oke, saya kira itu terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.